Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya berasal dari kelas 2A dengan nomor BP nomor 24 12 015. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang misteri di balik laju reaksi untuk mengungkap peran katalis dalam reaksi kimia. Materi yang pertama adalah definisi katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis bereaksi secara permanen. Artinya, setelah reaksi kimia selesai, katalis tetap ada dan dapat digunakan kembali. Peran utama katalis adalah menurunkan energi aktivasi reaksi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat pada suhu dan tekanan yang lebih rendah. Katalis tidak mengubah kesetimbangan reaksi, tetapi hanya mempercepat tercapainya kondisi setimbang. Di poin yang kedua ada jenis-jenis katalis yang katalis dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Katalis homogen adalah katalis yang berada pada fase yang sama dengan reaktan, biasanya dalam fase cair. Katalis heterogen adalah katalis yang berada pada fase berbeda dengan reaktan, umumnya berbentuk padat dengan reaktan gas atau cair. Sedangkan katalis enzim adalah katalis biologis yang merupakan protein dan dihasilkan oleh makhluk hidup. Selanjutnya ada mekanisme reaksi katalis. Pada katalis homogen, reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks antara katalis dan reaktan. Kompleks ini kemudian menghasilkan produk dan katalis kembali ke bentuk semula. Pada katalis heterogen, mekanisme reaksi meliputi 3 tahap, yaitu adsorpsi reaktan pada permukaan katalis, reaksi di permukaan katalis, dan desorpsi produk. Sedangkan pada katalis enzim, mekanisme reaksi melibatkan pembentukan kompleks enzim substrat, yang kemudian berubah menjadi produk dan diakhiri dengan pelepasan enzim. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan katalis. Yang pertama ada katalis homogen, memiliki keunggulan berupa selektivitas yang tinggi dan mekanisme reaksi yang jelas. Namun, kelemahannya adalah sulit dipisahkan dari produk. Yang kedua ada katalis heterogen, memiliki keunggulan mudah dipisahkan dan dapat digunakan ulang. Tetapi kelemahannya adalah aktivitasnya dapat menurun akibat fouling. Katalis yang selanjutnya ada katalis enzim, memiliki keunggulan sangat selektif dan ramah lingkungan, namun memiliki kelemahan yaitu sensitif terhadap suhu dan pH lingkungan. Berikutnya ada contoh penggunaan katalis dalam industri oleokimia dan bioenergi. Contoh reaksi katalitik pada industri oleokimia dan bioenergi antara lain adalah transesterifikasi biodiesel dengan katalis NaOH dan KOH sebagai katalis homogen. Hidrogenasi minyak nabati menggunakan katalis nikel sebagai katalis heterogen. Selain itu, produk bioetanol menggunakan enzim amilase dan zimase sebagai katalis enzim. Selanjutnya, alasan katalis mempercepat laju reaksi. Katalis dapat mempercepat laju reaksi karena menurunkan energi aktivasi dengan menyediakan jalur reaksi alternatif. Dengan demikian, lebih banyak molekul reaktan yang memiliki energi cukup untuk bereaksi. Selanjutnya ada support dan promotor katalis. Support katalis adalah bahan pendukung yang berfungsi memperluas permukaan aktif katalis. Contohnya aluminium oksida dan silikon dioksida. Promotor katalis adalah zat tambahan yang berfungsi meningkatkan aktivitas atau stabilitas katalis. Contohnya kalium oksida pada katalis besi. Berikut adalah contoh-contoh katalis berdasarkan fase. Contoh katalis padat antara lain yang pertama ada nikel, platinum, dan zeolite. Contoh katalis cair antara lain asam sulfat dan natrium hidroksida.
Sedangkan contoh katalis enzim adalah lipase dan amilase. Selanjutnya ada cara memperpanjang umur katalis atau regenerasi. Yang pertama, penyebab katalis tersebut mati. Katalis dapat mati akibat keracunan oleh senyawa promotor, penumpukan karbon atau cooking, serta perubahan struktur akibat suhu tinggi. Yang kedua ada cara regenerasi katalis. Proses penting untuk memulihkan aktivitas katalis yang telah menurun ini menjaga efisiensi dan keberlanjutan proses kimia. Yang ketiga ada metode regenerasi. Yang pertama ada pembakaran deposit karbon yang menumpuk. Yang kedua ada pencucian untuk menghilangkan pengotor. Yang ketiga ada aktivasi ulang dengan perlakuan kimia atau termal. Berikut adalah faktor-faktor penyebab utama katalis menjadi mati. Katalis dapat mati akibat keracunan oleh senyawa pengotor, penumpukan karbon atau cooking, serta perubahan struktur akibat suhu tinggi. Berikutnya adalah kisaran harga katalis berdasarkan jenis. Kisaran harga katalis padat adalah sekitar 500.000 sampai 5 juta per kilogramnya. Berikutnya ada katalis cair berkisar antara 50.000 sampai 300.000 per liternya. Sedangkan katalis enzim memiliki harga sekitar 1 juta sampai 10 juta rupiah per kilogramnya. Poin selanjutnya ada sifat-sifat katalis. Sifat-sifat katalis yang perlu diketahui antara lain luas permukaan, selektivitas, dan stabilitas termal. Karena sifat ini sangat mempengaruhi aktivitas katalis dalam bereaksi dengan reaktannya. Selanjutnya ada aplikasi katalis dalam industri modern. Dalam industri oleokimia, katalis digunakan pada produksi fatty acid dan biodiesel. Kemudian di dalam industri bioenergi, katalis digunakan pada produksi bioetanol dan biodiesel. Sedangkan pada biogas, katalis berperan dalam proses fermentasi anaerob menggunakan enzim. Selanjutnya memahami kinerja katalis. Kinerja katalis adalah kemampuan katalis dalam mempercepat reaksi dan menghasilkan produk secara optimal dalam proses berlangsung. Poin selanjutnya ada parameter kunci pengujian katalis. Parameter yang diuji pada katalis meliputi aktivitas, selektivitas, dan stabilitas katalis. Poin selanjutnya karakterisasi katalis. Karakterisasi katalis adalah proses analisis sifat fisik dan kimia katalis seperti luas permukaan dan struktur yang bertujuan untuk mengetahui kualitas katalis. Teknik-teknik yang sering digunakan pada karakterisasi umum yang pertama ada spektroskopi, yang kedua ada mikroskopi, dan yang ketiga ada absorpsi gas. Selanjutnya ada waktu yang digunakan untuk melakukan karakterisasi. Karakterisasi katalis biasanya dilakukan sebelum dan sesudah penggunaan katalis untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi pada katalis. Selanjutnya ada perubahan katalis sebelum dan sesudah digunakan. Setelah digunakan, katalis dapat mengalami penurunan luas permukaan, perubahan struktur, serta penumpukan kotoran yang mempengaruhi aktivitas katalis. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kinerja katalis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis antara lain suhu, pH lingkungan, konsentrasi reaktan, dan jenis katalis yang digunakan. Sekian dari materi saya.
Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.